Media Italia panaskan pergantian pelatih Sintayong diganti juru taktik asal Eropa. Hal itu tidak bisa dipercaya 100% karena kebenarannya belum terucap oleh Erick Thohir. Pelatih Bahrain peringatkan timnas Indonesia dengan kata-kata berani. Gara-gara hukuman, Ragnar Oratmangun absen bela timnas Indonesia lawan Australia nanti. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman memberikan like-nya ke video ini karena itu gratis dan sangat sederhana. Terima kasih. Media asal Italia, Tuttosport, memanaskan spekulasi pergantian pelatih timnas Indonesia dengan menyebut Sintayong kemungkinan akan diganti juru taktik asal Eropa. Padahal Sintayong membawa perubahan besar sejak ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Ia membuat Garuda terbang tinggi. Indonesia kini mulai bersaing di level Asia dan tak lagi di era regional ASEAN. Bukti, skuad merah putih bisa berbicara banyak di pentas Piala Asia. Indonesia kini juga punya peluang besar bermain di Piala Dunia 2026. Prestasi mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia cukup bagus. Jelas beda banget dari yang dulu-dulu. Tapi hanya karena Piala AFF, Sintayong belakangan ini tiba-tiba berada dalam tekanan besar. Hal tersebut tak lepas dari hasil tak memuaskan yang didapatkan Indonesia di Piala AFF 2024. Indonesia gagal di fase grup, padahal Sintayong ditargetkan bisa masuk final. Posisi Sintayong pun goyang. Ada pihak-pihak yang ingin ia dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia. Namun banyak juga yang membela Sintayong. Banyak yang ingin Sintayong dipertahankan di skuad Garuda, termaksud Mimin juga. Ya, Mimin rasa tidak tepat bila Sintayong harus diganti, karena timnas Indonesia senior saat ini dalam tren positif setelah mengalahkan Arab Saudi kemarin itu. Kalau masalah AFF itu beda cerita, karena yang turun di turnamen itu hanya pemain-pemain yang berusia di bawah rata-rata umur 22 tahun. Dan referensi dari media Italia yang mengabarkan Erick Thohir akan mencari pelatih Eropa, sumbernya tidak jelas karena Erick Thohir tidak pernah berbicara seperti itu. Dan Pak Erick Thohir juga tidak akan segampang dan gegabah mengambil keputusan. Tapi menurut kalian bagaimana? Jika kalian punya pendapat, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menjelang laga krusial kontra Jepang dan timnas Indonesia, Bahrain menggila di Piala Club 2024. Timnas Bahrain baru saja lolos final turnamen 2 tahunan itu setelah menyingkirkan tuan rumah Kuwait 1-0. Tim besutan Dragan Telezic ini akan menghadapi Oman dalam partai final 4 Januari 2024. Oman yang melaju ke final seusai mengalahkan Arab Saudi 2-1. Piala Club 2024 benar-benar menjadi ajang bagi Bahrain untuk menunjukkan kekuatan sejati mereka, sekaligus mempersiapkan menuju lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Telezic mencurahkan segala pujian kepada para pemainnya yang dia juluki sebagai pahlawan. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Telezic menerima banyak pujian tanpa henti dari media. Pujian itu terutama terkait keberhasilan mengubah citra timnas di antara pendukung Bahrain dan bagaimana dia telah membantu para pemain mendapatkan kembali kepercayaan. Meski berterima kasih setinggi-tingginya, Telezic tetap rendah hati dengan mengatakan bahwa semua pujian harus ditunjukkan kepada skuadnya, yang dia yakini akan mencetak sejarah untuk sepak bola Bahrain. Pelatih dari Kroasia itu senang melihat bagaimana skuadnya merespon keadaan setelah kartu merah terhadap penyerang berpengaruh mereka, yaitu Mahdi Abdul Jabbar pada menit ke-52 saat menghadapi Oman. Bahkan mereka berhasil unggul 23 menit kemudian melalui gol Muhammad Maron. Ia pun berujar, "Saya memiliki pemain-pemain yang benar-benar hebat. Kami mempersiapkan mereka untuk banyak hal selama sesi latihan. Saya sangat bangga dengan mereka, bagaimana mereka berpikir cepat dan bereaksi cepat. Selamat untuk para pemain saya, selamat kepada mereka karena telah berjuang selama 90 menit dan membuat permainan yang luar biasa," kata Telezic. Telezic mengulangi apresiasinya kepada para pendukung yang rela melakukan perjalanan dari Bahrain ke Stadion Internasional Jabir di Kuwait City guna menjadi bagian dari kerumunan 65.000 penonton untuk semifinal tahun baru itu. Sebelumnya, Telezic merasa sangat malu dan bersalah kepada fans Bahrain yang kecewa terhadap kekalahan 1-2 dari Yaman pada laga terakhir penyisihan grup. Pelatih berusia 59 tahun itu kemudian ditanya media tentang upaya Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia menyampaikan jawaban yang menjadi peringatan bagi 4 lawan di tahun 2025 ini, terutama Jepang Indonesia pada Maret mendatang. Bahrain akan bertandang ke Jepang di Saitama Stadium pada 20 Maret 2025.
Di mari berserang, Maron dan kawan-kawan meladeni timnas Indonesia di GBK. Dua sisa laga berikutnya di bulan Juni adalah menjamu Arab Saudi dan melawan Cina juga. Timnas Bahrain bersama timnas Indonesia serta Saudi dan juga Cina sama-sama memiliki 6 poin. Namun Bahrain berada di posisi kelima karena kalah selisih gol dari Indonesia. Kekuatan timnas Indonesia menghadapi Australia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dipastikan berkurang. Pasalnya, pemain timnas Indonesia tidak akan diperkuat oleh Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun absen membela timnas Indonesia dikarenakan terkena hukuman. Hukuman yang dimaksud adalah pelanggaran kartu kuning yang sudah didapatkan oleh Ragnar Oratmangun. Oratmangun sendiri sudah mendapatkan 2 kartu kuning selama membela timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kartu kuning pertama yang didapatkannya saat Indonesia imbang melawan Bahrain 2-2 pada laga ketiga. Kartu kuning kedua itu didapatkan pemain bernomor punggung 1. Kartu kuning kedua itu didapatkan pemain bernomor punggung 11 itu saat Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. 2 kartu kuning ini sudah diterima dan membuatnya absen melawan timnas Australia.